Perjalanan dimulai dari Masjidil Haram. Di tengah perjalanan menuju Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di beberapa tempat untuk melakukan salat 2 rakaat. Pertama, Madinah Yatsrib, yang kelak menjadi tempat hijrah beliau. Kedua, Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Ketiga, Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa AS. Setibanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati para nabi berkumpul. Di sana, beliau menjadi imam salat bagi mereka semua. Ini menunjukkan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin para nabi dan umat manusia. Bagian 3. Miraj, pendakian ke langit. Setelah salat di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan naik ke langit. Jibril membawanya melalui langit demi langit. Di setiap langit, mereka disambut oleh malaikat penjaga dan bertemu dengan para nabi sebelumnya. Pertama, langit pertama. Bertemu Nabi Adam AS, beliau menyambut Rasulullah dan menunjukkan 2 kelompok manusia, yang berwajah cerah ahli surga dan yang suram ahli neraka. Kedua, langit kedua. Bertemu Nabi Isa AS dan Nabi Yahya AS. Keduanya menyambut beliau dengan doa keselamatan. Ketiga, langit ketiga. Bertemu Nabi Yusuf AS yang memiliki separuh ketampanan dunia. Keempat, langit keempat. Bertemu Nabi Idris AS, Nabi yang diangkat ke tempat tinggi. Kelima, langit kelima. Bertemu Nabi Harun AS, saudara Nabi Musa dan pemimpin Bani Israel. Keenam, langit keenam. Bertemu Nabi Musa AS, yang menangis karena mengetahui umat Muhammad akan lebih banyak yang masuk surga meskipun datang belakangan. Ketujuh, langit ketujuh. Bertemu Nabi Ibrahim AS yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, tempat tawaf para malaikat. Sidratul Muntaha, titik akhir makhluk. Setelah langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke Sidratul Muntaha, sebuah pohon besar yang menandai batas terakhir makhluk. Daunnya seperti telinga gajah dan buahnya seperti kendi besar. Di tempat ini, Jibril AS berhenti dan berkata bahwa beliau tidak bisa melangkah lebih jauh. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa maju. Di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu langsung dengan Allah SWT. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan bagaimana pertemuan itu terjadi, karena akal manusia tidak bisa menjangkaunya. Namun disinilah perintah salat diwajibkan. 5. Perintah salat. Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya untuk melaksanakan 50 salat setiap hari. Rasulullah menerima perintah itu dan kembali turun. Ketika sampai di langit ke-6, Nabi Musa AS bertanya dan menyarankan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keringanan karena umatnya tidak akan sanggup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali naik, dan Allah pun mengurangi jumlah salat menjadi 45, 40, dan seterusnya hingga akhirnya hanya menjadi 5 salat sehari semalam. Namun dengan pahala seperti 50 salat. Ini menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.